Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya, Puji Mujur, dalam seri Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, kelas 5 semester 1. Kita masuk ke bab 3, memahami kehidupan, pembelajaran 9 dengan tema 3 corak kehidupan. Anak-anak sekalian, sebelum belajar, yuk berdoa dan duduk hening. Tangan beranjali, kita membacakan doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Dengan ini saya berdoa. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, setelah kita berdoa, selanjutnya kita duduk hening. Ayo, kita duduk hening. Duduklah dengan santai, mata terpejam. Kita sadari nafas, katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk, aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Duduk hening, dimulai. Duduk hening, selesai. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran 9 ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat 1. Menerima 3 karakter, corak, atau sifat dari semua perwujudan. 2. Menjelaskan 3 karakter, corak, atau sifat dari semua perwujudan. 3. Menyajikan contoh perwujudan dengan 3 karakter, corak, atau sifatnya. Ayo mengingat. Peristiwa apa ini? Ayo. Nah, peristiwa apa, anak-anak? Ya, ini adalah peristiwa bahagia dan sedih. Ya, bahagia dicirikan dengan apa? Tertawa dan tersenyum. Sedih dicirikan dengan nangis. Ya, ini adalah pelajaran yang sudah kalian pelajari minggu lalu, ya, tentang apa? 4 kebenaran mulia. Nah, bahagia dan sedih adalah bagian dari 4 kebenaran yang diajarkan Buddha, yaitu 1. Kebenaran tentang adanya duka. 2. Kebenaran tentang sebab duka. 3. Kebenaran tentang nibbana, yaitu berakhirnya duka. Yang keempat, kebenaran tentang cara mencapai nibbana dan mengakhiri duka. Inilah 4 kebenaran mulia yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari? Iya, sekarang kita akan belajar tentang 3 ciri kehidupan atau tilakana. Ya, apa itu tilakana? 1.
Ya, gambar apa ini anak-anak? Proses pertumbuhan tumbuhan, ya. Jadi proses pertumbuhan dari sebuah benih, ya, tumbuh menjadi kecambah, ya, berdaun akhirnya. Ini proses dari benih tumbuh dan menjadi sebuah tanaman, namanya berubah. Ya, corak yang pertama adalah corak berubah. Yang kedua, apa ini? Ya, bunganya layu dan mati. Apa ini artinya? Yaitu corak sulit ditanggung atau diterima. Sulit ditanggung atau diterima artinya duka. Yang ketiga, apa ini? Ya, dari mulai semuanya berubah. Kenapa semua berubah dan sulit ditanggung? Ya, kenapa semua berubah? Ya, dan sulit ditanggung? Karena tidak bisa berdiri sendiri, Anata. Ya, jadi segala sesuatu karena tidak bisa berdiri sendiri, makanya mengalami perubahan dan sulit ditanggung. Ini yang akan kita pelajari. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita pelajari satu per satu. Satu, ciri perubahan. Anicca. Apa saja yang berubah, Nana? Atau anicca? Kita lihat. Nah, ini dia. Kacang berubah menjadi kecambah. Cambah menjadi tunas. Tunas barulah menjadi sebuah pohon. Pohon berbunga. Setelah berbunga, layu dan mati. Nah, inilah yang namanya perubahan. Perubahan dari benih ya menjadi kecambah, tumbuh ya, menjadi tunas, menjadi tanaman dewasa, berbunga, layu dan mati. Proses ini semuanya namanya berubah. Jadi tumbuhan mengalami perubahan. Nah, ini juga. Siapa ini? Manusia. Manusia juga mengalami perubahan. Bagaimana perubahan manusia? Ya, dari bayi menjadi anak-anak, ya, remaja, orang tua, akhirnya menjadi kakek-kakek, dan akhirnya meninggal. Jadi manusia mengalami perubahan. Gitu ya. Apalagi yang berubah? Nah, ini juga. Ini peristiwa alam terjadinya hujan. Nah, apa perubahan yang terjadi? Air laut berubah menjadi uap. Karena disinari oleh matahari, air laut berubah menjadi uap. Uap membentuk sebuah awan. Awan akhirnya membentuk hujan. Hujan turun menjadi air tertampung di laut. Nah, ini namanya proses perubahan. Air berubah menjadi uap, uap berubah jadi awan, awan berubah jadi hujan. Hujan menjadi air. Ya, ini proses perubahan alam. Apalagi? Nah, ini juga proses perubahan. Ciri perubahan yang terjadi pada apa? Ya, roti. Membuat roti itu ada prosesnya dari resep, ya, resep roti nenek, ya, kemudian diadonin, dimasak, ya, campur-campur, dimasukkan ke oven, jadilah roti.
Jadi berubah ya. Roti itu adalah hasil perubahan dari apa? Dari bahan-bahan pembentuknya. Ya. Hujan hasil perubahan dari apa? Awan. Awan hasil perubahan dari apa? Uap. Uap perubahan dari apa? Air. Air adalah perubahan dari apa? Hujan. Hujan perubahan dari apa? Awan. Begitu seterusnya. Ya. Nah, ini ciri perubahan. Nah, ini juga kalian juga berubah. Dari anak-anak TK jadi SD, SD berubah menjadi SMP, SMP berubah menjadi menuju ke SMA, SMA berubah menjadi mahasiswa, jadi sarjana. Nah, gitu kan? Nah, apa yang terjadi jika tidak ada perubahan atau tidak ada anicca? Bayangkan coba, kalau nggak ada perubahan, misalnya ini kedelainya, benihnya ini jadi kedelai saja. Mungkinkah ini akan tumbuh? Iya. Jadi kalau nggak ada perubahan, tidak mungkin akan ada tumbuhan. Karena tidak ada tumbuhan, tidak ada bunga. Ya, karena nggak ada bunga, nggak ada buah, maka nggak ada bijinya, nggak ada benihnya. Jadi karena ada benih yang berubah menjadi tunas, jadi pohon, berbunga, bunga menghasilkan biji, menghasilkan benih, demikian seterusnya. Jadi kalau nggak ada perubahan, maka nggak akan ada pohon, karena nih benihnya diem aja ini, gitu. Apa yang terjadi kalau ini anak-anak nggak berubah? Mungkinkah ada orang tua? Kalau anak-anak terus jadi anak-anak terus, mungkinkah ada orang tua? Nggak mungkin ya. Jadi kalau anak-anak nggak berubah jadi bayi terus, maka nggak akan ada orang tua. Kalau nggak ada orang tua, mungkinkah ada anak-anak? Nggak bisa ya. Karena orang tua, orang dewasa, maka ada anak-anak dan seterusnya. Itu ya. Kemudian yang ini, apa yang terjadi kalau tidak ada hukum perubahan di sini? Mungkinkah akan ada hujan? Enggak. Kenapa? Karena hujan adalah perubahan dari awan. Kalau awannya diem aja, nggak berubah, maka nggak akan terjadi hujan. Kemarau panjang, ya. Kalau nggak ada awan. Demikian seterusnya. Bagaimana bisa jadi ada awan? Karena ada uap. Bagaimana bisa terjadi uap? Karena ada air yang menguap. Kalau airnya ini diem aja, nggak berubah, nggak menguap, mungkinkah ada awan? Maka terjadi bencana. Nah, mungkinkah terjadi roti kalau berhenti prosesnya di ovennya berhenti, nggak ada yang membuat roti? Nggak bisa. Ya, itu. Demikian juga, mungkinkah ada anak sekolah? Mungkinkah jadi SMA mahasiswa? Kalau udah berhenti di SMP berhenti nggak sekolah, mungkin nggak bisa jadi anak SMA mahasiswa? Enggak. Ya, jadi dengan demikian, dengan adanya perubahan bersyukur, kesemuanya jadi berproses. Jadi kalau tidak ada perubahan yang terjadi apa? Kiamat, mati. Diam kan? Punah. Nah, ini. Tumbuhan punah karena nggak ada perubahan. Manusia juga punah karena nggak ada perubahan. Roti juga nggak akan ada roti karena nggak ada perubahan. Demikian seterusnya. Jadi perubahan dengan demikian penting nggak? Iya, penting ya. Jadi dengan demikian perubahan menjadi penting dalam hidup kita. Nah, selanjutnya, apakah perubahan menakutkan? Ya, perubahan ada dua jenis, yaitu perubahan negatif dan perubahan positif. Perubahan negatif adalah perubahan yang menjadi buruk, tidak baik. Karena itu umumnya tidak dikehendaki dan menakutkan.
Ya, contoh dari kaya berubah menjadi miskin, pandai berubah menjadi bodoh, bahagia berubah menjadi menderita, senang menjadi sedih, perilaku baik bisa berubah menjadi perilaku buruk. Nah, ini perubahan negatif dan umumnya memang menakutkan, tidak diinginkan. Ya, siapa yang pingin dari pandai menjadi bodoh? Nggak ada kan? Iya. Siapa yang pingin dari senang menjadi sedih? Nggak ada. Tetapi itu bisa terjadi nggak? Bisa. Ada perubahan yang bagus yang diharapkan, yaitu perubahan positif, yaitu perubahan menuju menjadi baik, berguna, karena itu umumnya disenangi dan menyenangkan. Contoh, tadinya miskin menjadi kaya, bodoh menjadi pandai, menderita menjadi bahagia, sedih menjadi senang. Yang tadinya perilakunya buruk menjadi perilakunya baik. Gitu ya. Ini yang diharapkan. Jadi perubahan itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang alami, yang bisa diharapkan. Nah, perubahan itu yang diharapkan yang mana? Yaitu perubahan positif. Coba kalau kamu kecil aja atau sekolah bodoh aja nggak bisa-bisa, kan jadi masalah ya. Makanya, jadi, nah supaya bisa berubah menjadi baik, bagaimana? Harus disebabkan oleh sebab-sebab yang baik. Kalau sebabnya buruk, maka perubahannya menjadi buruk. Nah, supaya perubahannya menuju yang baik, maka kita harus melakukan sesuatu yang baik. Misalnya kalau kamu bodoh, supaya berubah jangan bodoh terus, gimana caranya? Ya, belajar. Belajar itu adalah namanya perbuatan baik untuk mengubah supaya menjadi pintar. Nah, dengan adanya perubahan itu ada 4 manfaat bagi kita. Satu, setiap orang memiliki harapan untuk berubah menjadi lebih baik. Ya. Jadi karena ada hukum perubahan ini, maka setiap orang bisa punya harapan menjadi lebih baik. Jadi jangan takut ya. Sekarang kurang baik, ke depan bisa menjadi baik. Kedua, memberi rasa tenang, karena sesulit apapun pasti akan berubah atau berakhir. Ya, jadi ketika kalian mengalami kesulitan, ya, sakit dan sebagainya, ya, yang tidak mengenakan, tidak usah terlalu sedih, ya, bisa memberi rasa tenang. Kenapa? Karena semuanya akan berubah menjadi baik. 3, tidak perlu sombong karena semua akan berubah. Gitu ya. Misalnya kamu sekarang kaya, hati-hati nggak perlu sombong karena bisa sewaktu-waktu bisa jadi miskin gitu. Kamu misalnya sekarang cantik, nggak perlu sombong karena bisa jadi bisa berubah menjadi jelek tanpa kita ketahui sebabnya dan seterusnya. Yang keempat, manfaat dengan adanya perubahan apa? Memberi semangat untuk terus berbuat baik. Agar perubahan yang terjadi adalah perubahan yang baik. Ini ya. Jadi, supaya kita perubahannya terus menjadi baik, gimana caranya? Melakukan perbuatan baik. Lalu, kebenaran yang kedua, ciri yang kedua adalah ciri sulit ditanggung atau duka. Nah, lihat perubahan yang terjadi pada tanaman. Apa reaksi kita melihat tanaman itu layu dan mati? Apa reaksinya kalau kamu lihat tanaman layu kemudian mati? Sedih, ya, kecewa. Nah, kemudian, nah ini dia. Lihat perubahan yang terjadi pada manusia. Apakah reaksi ketika melihat usia tua dan kematian? Ya, biasanya
Orang tidak senang, ya, tidak mau tua, berusaha tetap muda. Tapi apakah mungkin? Enggak. Mati juga biasanya ditakuti, ya. Padahal kematian nggak selalu buruk. Contohnya apa? Yaitu matinya kebodohan. Nah, kalau kamu bodohnya hilang, hilang kan artinya mati ya. Nah, itu bagus. Jadi mati itu penting juga gitu ya. Hama misalnya. Kalau hama nggak mati-mati gimana? Repot juga ya. Oh. Terus, sulit ditanggung artinya sulit diterima. Perubahan apa yang sulit diterima? Nah, ini contohnya ya. Sakit, tua, mati, kegagalan, ditolak, dicela, dan lain-lain. Lalu, apakah sakit, tua, gagal, kematian, dan seterusnya sesuatu yang buruk? Belum tentu ya. Sakit, tua, gagal, mati itu sesuatu yang pasti terjadi. Dia tidak baik dan juga tidak buruk, netral. Itu sebuah kenyataan. Nah, anak-anak sekalian, pelajaran apa, pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari duka? Contoh, biasanya yang disebut duka itu kan sakit, tua, gagal, kematian, dan semua bentuk duka yang lainnya. Pasti akan dialami oleh siapapun. Ia tidak perlu ditakuti, karena ia bukan sesuatu yang buruk. Karena, satu, sakit itu adalah duka, tetapi sakit mengingatkan kita untuk menghargai kesehatan. Yang kedua, usia tua itu juga contoh duka, tetapi dengan usia tua menyadarkan kita untuk bersyukur bisa melewati masa muda. Coba ya, karena tidak semuanya bisa melewati masa bisa sampai tua loh, banyak yang sebelum tua sudah meninggal. Ya, karena itu usia tua itu harus disyukuri. Yang ketiga, kematian. Nah, kematian itu juga bentuk duka, tetapi dengan kematian bisa menyadarkan kita untuk menghargai dan mencintai kehidupan. Jadi, ketika hidup itu kita bisa menghargai hidup. Tuh ya, mencintai kehidupan ini jangan disia-siakan. Yang keempat, kegagalan adalah duka. Tetapi dengan kegagalan bisa menyadarkan kita untuk terus berjuang, ya, terus belajar. Coba, ya, kalau nggak pernah gagal, ya. Jadi kegagalan penting untuk memotivasi kita untuk terus berjuang, terus belajar. Ditolak. Kalian pernah ditolak? Ya, semua orang pernah mengalami penolakan ya, ditolak oleh teman-temannya, ya, tidak boleh bergabung di dalam kelompoknya. Tetapi apakah itu selalu buruk? Enggak juga ya, ditolak itu penting juga untuk kita supaya belajar menghargai orang lain. Tuh ya. Jadi kita bisa belajar untuk menghargai orang lain dengan ditolak tadi. Yang keenam, dicela. Ya, dicela itu kan menyakitkan ya, duka. Tetapi dengan dicela, kita bisa belajar untuk bersabar dan sadar. Tidak ada yang sempurna. Nah, inilah makna atau pelajaran yang dipetik dari duka. Berikutnya, yang ketiga, ciri tiada yang dapat berdiri sendiri atau anatta. Lihat ini. Lihat proses pertumbuhan tanaman. Apakah benih tumbuh dengan sendirinya? Benih ini bisa tumbuh dengan sendirinya? Nggak mungkin. Apa saja faktor yang dibutuhkan benih agar tumbuh? Jadi, benih ini akan tumbuh apabila pertama ditanam di tanah.
ya, kena matahari. Jadi benih ini bisa tumbuh membutuhkan matahari, tanah, air, udara, baru bisa tumbuh. Jadi benih ini nggak bisa berdiri sendiri, ya, tidak bisa hidup tanpa yang lain. Itu anata artinya ya. Jadi benih ini anata. Demikian juga bunga dan seterusnya. Lalu lihat ini. Lihat proses peristiwa alam ini. Terjadinya hujan. Dapatkah hujan terjadi tanpa awan? Nggak mungkin, ya. Kenapa? Karena hujan memerlukan awan. Mungkinkah awan bisa terjadi tanpa air? Nggak bisa, karena awan terjadi karena ada air yang menguap. Kemudian, dapatkah air menguap tanpa matahari? Nggak mungkin, ya. Jadi air kenapa bisa menguap? Karena kena panas. Menguap, jadi uap-uapnya jadi awan. Lalu, kalau begitu, intinya di matahari dong. Kita lihat dulu. Jawab pertanyaan ini, dapatkah matahari membuat uap tanpa air? Kalau nggak ada air, matahari bisa membuat uap nggak? Bisa menguapkan air nggak? Ya nggak bisa. Jadi, matahari membutuhkan air untuk bisa membuat uap. Itu. Air membutuhkan matahari untuk membuat uap. Itu. Jadi, tidak ada yang menjadi sebab utama di sini. Semuanya saling bergantung. Air bergantung pada matahari, matahari juga bergantung pada air untuk bisa membuat uap. Nah, awan bergantung pada uap. Kalau nggak ada uap, awan nggak bisa terjadi. Demikian seterusnya. Inilah yang namanya tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Apakah ada di dunia ini yang bisa berdiri sendiri tanpa membutuhkan yang lain? Ya, pinter. Nggak ada ya. Lihat proses pendidikan berlangsung. Apakah mereka bisa sekolah sendiri? Tanpa guru, tanpa buku, tanpa gedung sekolah, dan faktor pendukung lainnya? Nggak mungkin ya. Jadi mereka membutuhkan guru, butuh buku, butuh gedung sekolah, ya, dan pendukung lainnya. Nah, karena segala sesuatu saling membutuhkan, apa yang harusnya dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah menjaga semua hal dengan sebaik-baiknya. Perilaku kita dijaga, lingkungan dijaga, pantang saling menyakiti, pantang merusak alam dan lingkungan. Inilah ya, menyadari bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri atau anatta. Nah, sekarang kamu tahu tilakana artinya 3 ciri atau corak dunia. 2, semua hal mengalami perubahan atau anicca. 3, semua yang berubah tidak dapat dipertahankan dan sulit ditanggung, sulit diterima, atau dukkha. Nah, semua yang berubah dan sulit ditanggung terjadi karena semua tidak ada yang dapat berdiri sendiri atau anatta. Jadi, karena semuanya tidak bisa berdiri sendiri, maka berubah terus. Ya, karena berubah, maka tidak bisa ditanggung atau sulit diterima. Inilah corak atau ciri dunia yang kita alami. Ya. Nah, setelah kalian belajar, tiba saatnya ayo berlatih. Bacalah teks cerita berikut ini dan jawab pertanyaannya. Yuk, silakan kamu bisa screenshot ya, di foto, kemudian kamu baca ya, cerita di teks ini, kemudian jawab pertanyaan berikut ini. Nah, ini pertanyaannya. Silakan kamu
screenshot juga, ya, kamu foto dan tulis jawabannya di kertas, kemudian kamu kirim kepada ibu bapak guru kamu. Nah, demikian tadi anak-anak sekalian. Selesai kita belajar hari ini tentang 3 corak umum atau tilakana, 3 ciri keberadaan, ya. Setelah kita belajar, yuk kita tutup dengan doa belajar. Tangan Anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha, dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian tadi anak-anak sekalian, sampai jumpa di minggu depan dalam pelajaran berikutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.